Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, seperti biasa ya, di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 di hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 kita ada obsesi obrolan seputar Sakofah Islam. Dan rekan Raw, kali ini bersama kita ada Uhti Nida sebagai narasumber kita hari ini, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uhti di pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Di sini tema kita Uhti adalah paradoks tingginya pengangguran pada era industrialisasi ya. Iya, Ini menjadi pembahasan yang gimana ya Uhti? kayaknya berat. Ini Betul bahasan sekali. anak kuliah Iya, gitu ya. betul sekali. Dan untuk rekan Raw semua, bagi Anda nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui via chat WhatsApp ataupun SMS di nomor 082299996105. Boleh itu dari via SMS aja ya, jangan dari via telepon. Atau nanti bisa dikirimkan melalui komentar di live streaming Facebook kita. Dan untuk Uhti boleh dipersilakan untuk pembahasan kita Uhti. Baik, terima kasih ya Ukti Eno berarti ya, Iya. kita panggilnya Ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa sama-sama berada dalam ruang dengar ya terkait obsesi obrolan seputar Sakofah Islam. Dan insya Allah hari ini akan kita bahas terkait paradoks tingginya pengangguran pada era industrialisasi. Salawat dan salam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Rasulullah adalah teladan bagi kita dan tidak ada teladan bagi seorang muslim kecuali hanyalah beliau. Kita berharap kita mampu meneladani sosok Rasulullah, apa yang telah apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, apakah lewat perbuatan ataukah lewat perkataannya gitu ya. Nah, maka kita berharap kita bukan hanya sekadar melisankan tetapi juga mengamalkan apa yang telah Rasulullah contohkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi memang ya yang disampaikan sama Eno kayaknya paradoks tingginya pengangguran era industrialisasi, apa hubungannya sama Islam kan gitu. Balik lagi kita coba review sedikit. Sebenarnya kan kalau kita bicara Islam, Islam itu tidak hanya sekedar mengatur tata cara ibadah ritual. Jadi kalau kita bicara tentang syariat Islam itu mengandung tiga hal: hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafs. Hubungan kita dengan Allah ya, cara sholat ini yang mau dekat Zulhijjah ya, mau melakukan ibadah haji, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap orang yang akan mengunjungi Baitullah. Lalu kemudian bagaimana tata cara berpuasa, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya ruhiyah gitu ya. Maka itu ada aturannya. Jadi kita pun tidak boleh membuat aturan sendiri. Semata-mata dilakukan untuk meraih ridho Allah. Nah, bagaimana dengan hablum minan nafs? Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Makan, berpakaian gitu ya, kemudian akhlak itu masuk dalam kategori hablum minan nas. Hablum minan nafs, afwan. Jadi itu juga diatur. Kalaupun kita yang beli makanan, kita yang makan, kita yang nelan gitu ya, ya tetap saja Allah kasih aturan. Makan itu harus yang halalan lagi thayyib. Bagaimana dengan berpakaian, ada juga aturannya gitu ya. Nah, kemudian aturan Islam itu juga menyangkut terkait hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi hubungan dengan sesama manusia ini berarti apapun aktivitas kita yang melibatkan individu yang lain, ada aturannya di dalam Islam. Jadi, ketika kita bahas hari ini terkait tingginya pengangguran pada era industrialisasi, sesungguhnya bagi seorang muslim yang paham bahwa Islam itu juga mengkaji terkait politik, ekonomi, dan pendidikan, nah maka ini sesungguhnya bukan hal yang asing gitu ya, Dek ya. Artinya ya, Islam itu kan hadir sebagai rahmatan lil alamin. Lalu kemudian syariat Islam itu menuntaskan persoalan. Nah, ini salah satu persoalan yang kita hadapi di bumi pertiwi. Maka sebagai seorang muslim kita yakin Islam mampu memberikan solusi tuntas tanpa meninggalkan masalah gitu ya. Jadi tidak menyelesaikan masalah dengan masalah, tetapi menyelesaikan masalah dengan tanpa meninggalkan masalah apapun begitu. Nah, kita bahas terkait paradoks tingginya pengangguran pada era industrialisasi ini sebenarnya karena erat kaitannya kemarin tanggal 1 Mei, May Day, biasanya kan hari buruh ya, kemudian ada 2 Mei hari pendidikan gitu. Jadi sangat berbarengan. Dan lalu kemudian kita lihat kondisi sekarang
pengangguran itu masih menjadi problem besar bangsa gitu ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa saat ini pun belum terselesaikan. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebanyak 7,99 juta orang masih menganggur di negara kita, atau sekitar 5,45% pada bulan Februari 2023 secara tahunan ya. Itu kita lihat dari berita yang dikemukakan oleh CNN. Nah, pengangguran itu pun berasal dari kalangan SMK ya, yang merupakan tertinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,6%. Karena ini kalau kita cek ya, kenapa bisa SMK paling banyak gitu ya, ini karena kompetensi lulusan SMK dianggap masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri, sehingga banyak katanya ya, kenapa yang pengangguran ini kan tadi banyak, nah yang paling banyak dari lulusan SMK, padahal seharusnya kan SMK itu sudah bisa langsung kerja kan gitu. Ternyata setelah dianalisa dianggap masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri, padahal pembangunan infrastruktur untuk menunjang industrialisasi sudah masif dilakukan gitu ya. Kenapa industrialisasi? Karena ya saat ini semua sepertinya memang berbasis industri gitu. Nah, akan tetapi mengapa angka pengangguran masih saja tinggi gitu ya? Lalu nanti apa sih sebenarnya akar persoalannya? Lalu kemudian bagaimana Islam membahas ini, menyelesaikan ini? Nah, ini yang akan kita uraikan. Pertama, era industrialisasi yang seharusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja ya sepertinya hanya angin belaka gitu ya. Nah, ini merupakan paradoks. Jadi ada apa namanya? Ada janji, kemudian faktanya berbeda. Sedari dahulu ya, industri tidak bisa menjadi sektor utama dalam menyerap tenaga kerja. Nah, bahkan kini penyerapan tenaga kerja di sektor informal meningkat hingga mencapai 60%. Dan tidak heran banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa gejala deindustrialisasi telah tampak di negeri ini. Awalnya kan dibuka sekolah-sekolah yang tujuannya untuk mengikuti industrialisasi begitu ya, nyatanya tidak mampu diserap. Nah, maka saat ini kita lihat ya justru malah deindustrialisasi yang banyak gitu ya. Terlepas pada hari ini ya masuknya di era deindustrialisasi ataupun tidak, fenomena banyaknya pengangguran sejatinya menunjukkan bahwa kondisi kita sekarang ya aturannya telah gagal dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyat gitu. Nah, kondisi ini pun sekaligus mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya ada kegagalan dari program dalam menyejahterakan masyarakat. Ini karena dalam sistem ekonomi kapitalisme, nanti kalau sistem ekonomi kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu kan Ra'sumaliun, ya. Ra'sumaliun itu Rois dan mal, berarti Rois itu kepala dan mal itu artinya harta. Berarti kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme, di dalam kepalanya hanya harta gitu ya. Atau kalau kita mau menguraikan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Ra'sumaliun itu atau kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang siapa yang punya modal dialah yang berkuasa. Jadi semakin Anda punya banyak modal, Anda bisa melakukan apapun gitu loh. Nah, maka dalam sistem ekonomi kapitalis ya sesungguhnya yang diandalkan itu adalah swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Maka kita lihat saja industri manufaktur yang diandalkan dalam menyerap lapangan pekerjaan hampir semuanya dimiliki oleh swasta. Jadi justru diserahkan kepada pihak swasta. Nah, maka jika bukan swasta ya, jika swasta yang memegang kendali, bukan kesejahteraan pekerja yang akan menjadi fokus mereka, melainkan adalah profit perusahaan gitu ya. Ini dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Jadi kan dalam sistem sekuler ya, sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan, maka sistem ekonominya kan kapitalistik. Nah, dalam dunia kapitalisme itu swasta itulah yang diserahkan gitu loh. Nah, maka siapapun punya modal silahkan buka usaha ini segala macam. Maka nantinya mereka lah yang akan menyerap tenaga kerja. Pada faktanya kalau kita melihat hal ini diserahkan kepada swasta, swasta itu kan posisinya kalaupun dia menyerap tenaga kerja yang dia pikirkan profit atau keuntungan. Nah, bukan semata-mata bagaimana menyejahterakan masyarakat, kan begitu. Jadi wajar pada akhirnya kalaupun industrialisasi itu banyak gitu ya, swasta itu menggenggam banyak sektor, tapi pada akhirnya yang diserap itu sedikit. Kenapa? Yang mereka pikirkan bagaimana dengan 10 tenaga kerja bisa mengerjakan 100, ya kalau bisa dengan 10 tenaga kerja juga bisa mengerjakan 200 pekerjaan, tidak hanya 100 kan gitu. Nah, karena apa namanya? Tadi balik lagi swasta itu
tujuan utamanya bukan menyejahterakan para masyarakatnya saja gitu ya, tetapi tujuan utamanya adalah profit perusahaan. Mungkin pensejahteraan itu adalah lip service yang kedua lah gitu ya. Nah, kemudian ada total revenue yang dihasilkan perusahaan itu berkorelasi positif dengan penekanan upah tenaga kerja biasanya. Dan menekan upah tenaga kerja atau bahkan melakukan PHK akan terus dilakukan biasanya oleh para swasta gitu ya, atau para kapitalistik untuk meraih keuntungan yang semakin melimpah. Bahkan parahnya lagi gitu ya, ada TKA mungkin nanti ya yang tidak bisa di stop ya, karena ketika mereka masuk tidak bisa di stop aliran masuknya itu. Kenapa? Karena memang sudah terjagal dengan kebijakan sehingga lapangan kerja bagi masyarakat itu akan semakin menghimpit. Udahlah tadi diserahkan kepada swasta tujuannya adalah profit gitu ya Dek ya. Kemudian otomatis kalau profit ya pasti kan kita mengurangi banyak biaya, termasuk salah satunya biaya tenaga kerja. Jadi jangan banyak-banyak nyerap tenaga kerja kan gitu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya problem tenaga kerja asing yang masuk gitu. Nah, maka oleh karena itu, selama industri ini dikendalikan oleh swasta, maka lapangan pekerjaan pun sejatinya tidak akan pernah terbuka lebar untuk masyarakat. Ini yang menjadi persoalan utama sebenarnya gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat lagi ada istilah oligarki ya, industri untuk oligarki. Selain oleh swasta, industri pun dikendalikan oleh oligarki. Walhasil gitu ya, pembangunan industri bukan berdasarkan kebutuhan rakyat tetapi melainkan untuk kepentingan oligarki. Contohnya ya, pembangunan infrastruktur transportasi yang gila-gilaan ya, yang kita lihat lah. Nah, maka banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini tidak bisa lepas dari kepentingan dari para oligark gitu ya. Nah, atau kemudian adanya pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung. Nah, sampai sekarang kan juga masih menimbulkan polemik gitu ya, dan berdasarkan pengamatan dari seorang pengamat ya yang ada di Indonesia ya, pengamat kebijakan publik dari Indonesia Justice Monitor, Dr. Erwin, dia mengatakan bahwa satu dari sekian proyek yang dipersembahkan sebenarnya untuk oligarki adalah pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung gitu. Dan ini karena rakyat terus mempertanyakan gitu ya, karena faktanya juga ini dibangun tapi kan tidak terserap tenaga kerja kan gitu ya, padahal kan asetnya besar gitu ya, seharusnya kan terserap tenaga kerja yang ada di dalam bukan di luar gitu ya. Justru ada kabarnya malah TKA-nya yang kerja di situ gitu ya, bukan malah yang di dalam negeri gitu. Nah, akhirnya masyarakat juga semakin hari semakin banyak mempertanyakan, ini sebenarnya proyeknya kok ambisius sekali gitu ya. Nah, namun sekontroversi apapun proyek tersebut pada akhirnya sepertinya tetap berjalan gitu ya, karena alasannya apa? Bisnis to bisnis, dan tidak akan menyentuh APBN. Namun setelah berjalan dan pembiayaan membengkak karena banyak hal termasuk korupsi, pembiayaan ini juga akhirnya mencaplok APBN. Ini juga kemarin yang sempat viral gitu ya, Cina meminta agar APBN menjadi jaminan gitu ya untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung. Dan padahal kalau kita lihat kondisi APBN kita mungkin sudah sangat defisit gitu ya, dan kini harus ditambah lagi untuk membayar bunga utang ke Cina gitu. Dan juga dari tenaga kerja ini banyak yang menelisik ternyata banyak dari asing gitu ya. Bahkan tenaga kerja yang kita bangunkan gitu ya, kita investasikan, minta mereka berinvestasi, tapi kemudian bukan malah menyerap tenaga kerja kita, tetapi justru malah menyerap tenaga kerja asing itu sendiri. Dan inilah yang mungkin ya kita lihat sebenarnya persoalan terjadinya pengangguran yang tidak kunjung selesai, karena tadi pertama diserahkan kepada swasta, kemudian juga yang kedua kita lihat tujuan dari swasta itu tidaklah semata-mata untuk mensejahterakan saya, tetapi itu menjadi tujuan berikutnya setelah tujuan utamanya tercapai gitu ya, dia pasti menginginkan profit yang banyak. Nah, alhasil tidak akan banyak terserap tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adanya oligark gitu ya, industri untuk oligarki. Mungkin ini dulu deh yang bisa kita bahas ya terkait paradoks tingginya pengangguran gitu ya di era industrialisasi begitu. Baik. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, kita kembali lagi untuk menyapa ruang dengar Anda. Dan rekan Raw, kembali Eno ingatkan tema kita pada hari ini adalah paradoks tingginya pengangguran pada era industrialisasi. Dan tadi sudah dibahas tentang pembukaannya dan bagaimana untuk kelanjutannya nih, Huti. Iya, tadi itu kita mengurai
yang menjadi apa namanya ya, yang faktanya begitu ya, faktanya ya angka pengangguran itu kenapa tidak kunjung turun, padahal dibuat plan A, B, C dan yang lainnya gitu ya. Jadi kita mengklasifikasikannya pada dua tadi. Pertama karena kesalahan penyerahan industri kepada swasta, ya kan, dan berharap bahwa swasta akan kebayang lah ya Dek, maksudnya swasta ya, bukan hanya sekolah swasta gitu, tapi ya kalau yang namanya industri berarti pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara justru malah diberikan kepada swasta. Apakah swastanya orang asing ataukah nanti yang di dalam negeri tetapi memang tidak dikelola oleh negara. Nah harapannya apa dengan pemberian wewenang kepada mereka pengelolaan SDA dan yang lainnya gitu ya, mereka nantinya akan menyerap tenaga kerja. Tapi pada faktanya kita bicara bisnis, kita bicara pihak swasta itu tujuan dari para korporat ya, apa nih ya, tujuan dari para korporat itu sendiri, kapitalistik itu sendiri, pastilah dia menginginkan keuntungan yang banyak gitu ya. Nah kalaulah dia menginginkan keuntungan yang banyak, otomatis dia akan meminimalisir semua pengeluaran yang ada. Salah satu pengeluaran yang paling banyak apa namanya yang ada dalam yang memang banyak pengeluarannya itu adalah biaya tenaga kerja. Maka sudah sangat lumrah apakah di dalam negeri ataukah di luar negeri, swasta itu akan mengkat jumlah tenaga kerja gitu ya, untuk mengurangi untuk mengurangi beban pengeluarannya, sehingga nanti keuntungannya akan lebih banyak gitu. Itu yang pertama. Padahal seharusnya kalau kita berpikir ya lebih jernih, andai pengelolaan misalnya laut itu menghasilkan garam gitu ya. Garam itu kalau kita mau bicara industrialisasi garam, ini kasarnya ya, mungkin memang orang yang paham industri lah yang mengerti berapa biaya alat, biaya ini segala macam. Cuma ya kalau kita bicara keuntungan untuk pabrik garam saja itu sangat luar biasa. Masyarakat Indonesia itu kan makan garam. Olahannya apa kan dari air laut gitu ya, dan yang lainnya lah mungkin ya dengan proses kimiawinya. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang keuntungan, satu rumah tangga saja misalnya mengkonsumsi mengkonsumsi garam itu hanya dengan Rp1.000 gitu ya. Nah kemudian jumlah masyarakat Indonesia ada 250 juta orang. Anggap yang memakan garam itu hanya 100 juta orang gitu ya. Itu kan udah gak seimbang sebenarnya, tapi anggap saya 100 juta. 100 juta orang makan garam dengan nominal Rp1.000 seminggu. Nggak logis sebenarnya, tapi coba kita buat hitung-hitungan. Jadi Rp1.000 kali 100 juta orang, berarti berapa yang didapatkan penjualannya? 100 miliar kan gitu. 100 juta orang dikali dengan Rp1.000, 100 miliar. Sebulan berarti dapat 400 miliar, berarti hampir 1 triliun. Setahun, nah coba, berarti ada sampai lebih dari sekian triliun yang didapatkan hanya khusus untuk pembahasan industri pembuatan garam. Sedangkan kalau kita pikir-pikir lagi, garam itu tidak hanya digunakan oleh individu rumah tangga, tetapi nanti digunakan untuk industri kosmetik dan yang lainnya. Berarti keuntungannya banyak. Nah, makanya andai itu dikelola oleh Islam, kondisinya garam itu kan berasal dari air laut. Air laut itu tidak boleh dikuasai oleh swasta, tetapi harus dikuasai oleh negara. Maka keuntungan yang sekian triliun tadi bisa diambil oleh negara, bisa dikelola oleh negara, yang pastinya bisa akan menyerap tenaga kerja yang banyak gitu loh. Nah, bayangin 100 miliar seminggu atau 400 miliar sebulan gitu ya. Keuntungannya dari 400 miliar hanya 100 miliar gitu ya. Yang 100 miliar itu keuntungannya mungkin 50 miliar untuk APBN misalnya, 50 miliar lagi untuk masyarakat. Nah coba, bisa nggak itu 50 miliar membuka lapangan kerja yang baru? Pasti bisa gitu ya. Dan banyak masyarakat yang kan bisa dapetin lapangan kerja. Cuma kalau garam tadi tidak dikelola oleh negara, tapi dikelola oleh swasta, maka swasta kan mikirnya gini, saya kalau dapat 100 miliar ngapain saya bagi sama orang? Ya gimana caranya dari 100 miliar ini saya dapat kalau bisa 80 miliar, 20 miliar aja untuk biaya operasional dan yang lainnya gitu loh. Nah itu kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita bicara kondisi sekarang, wajar sekali tidak akan terserap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, adanya oligarki. Rasa-rasanya tidak butuh kita misal kereta api cepat gitu ya, tapi kenapa harus dibangun? Makanya banyak tokoh yang mengatakan ini kayaknya industrinya untuk oligarki ya, ada kepentingan. Tapi kita melihat hal tadi ya, tetap saja yang terjadi justru malah sekalipun banyak investasi yang masuk, tetapi malah menyerap tenaga kerja kita. Justru tidak sedikit wacana yang menunjukkan apa,
tenaga kerja asing justru dimasukkan untuk menyelesaikan industri tadi, ya, untuk menyelesaikan proyek-proyek tadi. Nah, ketika kita menganalisa, sepertinya ada pendidikan by design, ya, yang didesain sesuai dengan permintaan. Jadi pendidikan by demand. Nah, tingginya angka pengangguran yang berasal dari kalangan SMK sedang menggambarkan adanya kesalahan dalam perancangan sistem pendidikan dan kaitannya dengan program pembangunan. Jadi rancangan pendidikannya dengan kaitan program pembangunan. Pendidikan vokasi ataupun link and match dunia industri dengan pendidikan hanya akan menghasilkan SDM yang berkualitas rendah sebab terus mengikuti kepentingan industri. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan pendidikan by demand atau disesuaikan dengan permintaan industri, lulusannya hanya mentok untuk memenuhi kebutuhan industri. Bisa dimengerti ya, Dek, ya. Jadi ini kayak kita aja yang ngomong, padahal yang lainnya banyak dengar. Maaf ya. Jadi kan kalau pendidikan, ya, by demand berarti dia sesuai dengan permintaan. Permintaannya siapa? Siapa yang meminta? Industri. Maka ketika pendidikan itu hanya disandarkan sesuai dengan kepentingan dan permintaan dari industri, maka jelas kemampuan dari lulusan kita itu sangat terbatas dan sangat rendah. Kenapa? Ya, apa yang diminta sama industri itu yang kita buat jadi kurikulumnya. Otomatis ya hanya sebatas itu kan kemampuan generasi kita gitu. Alhasil apa? Mereka tidak akan mampu generasi kita tidak mampu untuk mandiri menciptakan industri sendiri ataupun berinovasi, dan hasilnya dengan keterbatasan industri, luasnya lulusan tenaga kerja kita yang banyak akhirnya juga tidak terserap gitu. Ya, kalaupun itu dibutuhkan oleh industri misalnya IT dan yang lainnya, tapi kan yang mereka butuhkan sedikit, yang lulus banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan ini saja gitu ya, alhasil nanti yang sudah mereka rekrut hanya 3, 5 atau 10 atau 100 orang. Yang 2000 lagi kemana gitu ya, dengan jurusan yang sama gitu loh. Jadi sebenarnya ini yang menjadi suatu kesalahan gitu. Jadi pendidikan itu sesungguhnya tidak boleh by demand gitu ya, tetapi harus ada rancangan yang lebih global, yang rancangannya itu lebih tidak pragmatis. Kalau pragmatis itu kan gini loh, Dek. Ketika kita lapar, kita lihat orang makan, berarti solusinya kalau lapar makan. Ketika kita lihat ada orang yang tidak punya pekerjaan, maka kemudian kita lihat dia punya kemampuan di bidang IT. Maka kalau dia punya kemampuan bidang IT, perusahaan yang sana membutuhkan IT. Berarti solusinya apa? Jadikan pendidikan semua berbasis IT. Kan gitu ya. Tapi apakah cukup dengan itu? Kan gitu. Soalnya yang akan menerima mereka bekerja kan terbatas gitu ya. Nah, maka rancangan pendidikan seperti ini ya, kita balik lagi ke yang tadi, rancangan pendidikan seperti ini seperti sedang memenjarakan anak bangsa untuk terus menjadi buruh yang murah tanpa mendapatkan kesempatan untuk memiliki visi tinggi dengan menciptakan industri baru yang inovatif. Bukankah itu artinya apa ya? Kalau kita mau melihat ya, kurikulum vokasi yang masif digencarkan sepertinya menjadi alat penjajahan untuk semakin menancapkan hegemoni ekonomi kapitalisme di negeri ini. Ya, akhirnya nanti kan swasta itu ya dengan mudah dan murah dia mendapatkan banyak tenaga kerja sesuai dengan keinginan dia. Toh kan tenaga kerja kita hanya punya kemampuan itu saja gitu loh. Anak-anak SMK cuma punya kemampuan itu saja gitu ya. Jadi mereka tinggal pilih mana yang paling bagus, itu yang mereka rekrut gitu ya, dengan mudah gitu. Kemudian dengan murah, artinya apa? Kalau kamu tidak mau kan yang lain masih ada gitu. Nah, oleh sebab itu, solusi terserapnya lulusan SMK justru bukan pada link and match dunia pendidikan dan industri, tetapi pada paradigma pendidikan itu sendiri. Berarti paradigmanya harus diluruskan. Jika pendidikan fokus untuk mencetak SDM yang berkualitas, yaitu yang mampu berkontribusi untuk kemaslahatan umat, maka jumlah pengangguran pun dengan sendirinya pasti akan turun kalau mindsetnya yang dibangun. Artinya apa? Ketika generasi itu di sistem pendidikan dijelaskan bagaimana sebaik-baik manusia itu adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain, bagaimana untuk memajukan bangsa dan yang lainnya. Tidak hanya sekedar pokoknya kamu paham ini, kamu paham pembahasan ini, kamu paham pendidikan ini, nanti kamu kerja di bagian ini. Nah, itu kan apa namanya ya, terlalu sederhana gitu loh. Tapi dibanding dengan fokus untuk mencetak SDM yang berkualitas, yang mereka itu akan mampu berkontribusi untuk pembangunan dan kemaslahatan umat. Nah, ini pasti dengan sendirinya mereka akan bisa berinovasi, mereka bisa memberikan yang lebih gitu loh, dan mereka akan memilih kemampuan yang mumpuni
mereka akan memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya yang akan menaikkan daya tawar mereka sebagai pekerja. Terlebih dengan kemampuannya mereka akan memiliki kemampuan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, bukankah ini juga yang akan menjadi penyelesai dari problem pengangguran tadi kan gitu ya. Maka bagaimana Islam memandang? Jadi kalau kita tadi mengurai sepertinya ini persoalan utamanya adalah karena pendidikan itu by demand, sesuai dengan permintaan industri. Jadi pendidikan dibentuk, dicetak, diset lah gitu ya, didesain sesuai dengan permintaan industri. Itulah yang menjadi persoalan utama. Maka yang harus dirubah adalah mindset, paradigma. Nah, bagaimana industri di dalam Islam gitu ya? Kita melihat kita menelaah persoalan pengangguran pada era industrialisasi sejatinya berpangkal dari industri yang bercorak kapitalisme. Dan pembangunan industri fokus pada kepentingan korporasi dan juga oligarki. Jadi kalau korporat dan oligarki fokus dari kapitalisme. Ini berbeda dengan diametral dengan pembangunan industri bercorak Islam, dan pengangguran akan hilang dengan metode atau model pembangunannya yang mensejahterakan. Alasan pertama, kenapa Islam akan mampu menuntaskan permasalahan pengangguran tadi yang sebenarnya itu kan by design ya. Nah, pertama, Islam tegas menjadikan negara sebagai penanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sifatnya umum. Seorang imam atau kepala negara adalah pemelihara dan pengatur dalam urusan rakyat. Nah, ini bisa kita lihat di hadis riwayat Bukhari nomor 844. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW juga pernah memberi 2 dirham kepada seorang Ansar. Lalu, apa kata Rasulullah? Belilah makanan seharga 1 dirham dengan uang itu dan berikanlah kepada keluargamu, dan sisanya belilah sebuah kapak dengan 1 dirham dan bawa kapak itu kepadaku. Lalu Rasulullah SAW membelah kayu dan dengan kapak tersebut, kemudian berkata, pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah, jangan kembali kepadaku kecuali setelah 15 hari. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh lelaki Ansar tadi? Ia pun pergi mencari kayu bakar dengan kapak yang sudah dia beli tadi, lalu kemudian menjualnya. Setelah itu ia datang lagi kepada Rasulullah dengan membawa 10 dirham, padahal Rasul tadi kasih 2 dirham gitu ya. Kata Rasul apa? 1 beli makanan kasih ke keluargamu, 1 lagi beli kapak gitu ya, kemudian cari kayu bakar lalu jual. Lalu kemudian 15 hari setelah itu dia datang kepada Rasulullah, dia sudah membawa 10 dirham. Sebagian ia belikan baju dan sebagian lagi ia belikan makanan. Nah, ini kita bisa lihat nanti di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2189. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, kepala negara di dalam konsep Islam itu memahami betul bagaimana kebutuhan masyarakat. Sedangkan kalau dalam konsep kapitalisme, ya kalau kamu mampu memenuhi kebutuhan kamu silahkan, kalau tidak upayakan sendiri gitu. Oke, kalau di dalam Islam kepala negara itu bertanggung jawab, dan kesejahteraan itu tidak dipukul rata dalam artian gini, oh kan Eno punya penghasilan 10 juta, kakak punya penghasilan 100 ribu, si Fulan misalnya punya penghasilan 200 ribu, jadi 1 juta ditambah 100 ribu ditambah 200 ribu berarti 1.300.000 bagi 3, jadi dapatlah sekitar 430.000. Maka pendapatan rata-rata 430. Deal enggak? Enggak kan gitu ya. Nah, Islam tidak memandang seperti itu sebagai ukuran kesejahteraan, tetapi akan dicek individunya, apakah memang kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Selain apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita juga pernah melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar melakukan survei lah ke Madinah gitu, ternyata menemukan ada seorang ibu yang dia memasak batu untuk anaknya, sampai Umar yang memikul gandum itu dari Baitul Mal ke rumah si ibu, memasakkannya, menyuapkannya ke si anak dari si ibu tadi, tanpa si ibu itu tahu kalau itu adalah Umar gitu ya. Artinya apa? Seorang pemimpin di dalam Islam itu sangat paham bahwa dia bertanggung jawab kepada Allah, maka kesejahteraan setiap individu yang ada di bawahnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan yang mendorong dia melakukan hal itu kan adalah ketaatannya gitu ya. Maka ini kalau kita lihat yang pertama. Jadi di dalam Islam ketika kita bicara industri, ketika kita bicara tentang kehadiran kepala negara, nah kepala negara itu kalau dalam konsep Islam memahami betul itu tanggung jawab dia.
Kemudian yang kedua, industri itu kalau di dalam Islam dibangun berdasarkan kemaslahatan umat sehingga negara wajib menjadi pengendali industri. Jadi tidak boleh diserahkan kepada swasta. Contohnya kayak tadi, kalau kita bicara garam, ya garam nggak boleh dikasih ke yang lain gitu loh. Karena itu kan kemaslahatan umat gitu ya. Kenapa? Karena ya kalaupun misalnya jadi saya nggak boleh jadi pengusaha garam, boleh. Tapi kalau misalnya pada skala besar, laut akhirnya ada yang menguasai gitu ya, atau sebagian besar dan akhirnya semua harga bergantung ke dia, nah itu berarti kan ada sesuatu gitu ya. Atau kemudian gini, oh ya silahkan tapi nanti kalau kurang impor saja gitu. Nah seharusnya negara tidak ujuk-ujuknya impor, tetapi membangun industri yang industri itu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Nah, perbedaan krusial industri ala kapitalisme dan Islam itu terletak kepada kepemilikannya. Kalau kapitalisme memandang bahwa kepemilikan alat industri ya termasuk SDA, jadi sumber daya alamnya adalah hak semua manusia, dan swasta termasuk asing bebas untuk memilikinya, bebas untuk memproduksinya ataupun bebas untuk mengembangkannya tanpa batasan. Berbeda dengan Islam yang membatasi kepemilikan. Sumber daya alam yang melimpah dan dibutuhkan oleh umat tidak boleh dikuasai oleh swasta. Ini yang harus kita garis bawahi. Kalau dalam kapitalisme boleh-boleh saja selagi kamu punya kekuasaan, selagi kamu punya modal gitu ya, silahkan gitu. Tapi kalau di dalam Islam ada pembatasan kepemilikan. Sumber daya alam tadi tidak boleh ya, yang melimpah dan dibutuhkan oleh umat tidak boleh dikuasai oleh asing. Ini batasannya, yang sifatnya melimpah dan dibutuhkan oleh umat gitu ya. Nah, misal ya industri hulu ya yang mengkilang minyak misalnya tidak boleh dimiliki oleh swasta. Kenapa? Minyak itu kebutuhan atau kemaslahatan umum gitu ya. Dengan banyaknya industri yang dikelola oleh negara, maka akan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Berarti kan kadang kalau kita berpikir kaya Indonesia kan, seharusnya kan tidak ada yang pengangguran gitu loh, bahkan mungkin dicari-cari nggak cukup tenaga kerjanya, kurang gitu ya, saking ininya. Artinya kenapa bisa sedemikian? Kalau industri tadi, sumber daya alam tadi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara sesuai dengan yang seharusnya gitu, maka sangat memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja. Ini yang kedua. Jadi industri itu dikendalikan oleh negara, tidak dilepaskan begitu saja gitu. Lalu kemudian yang ketiga, pendidikan ada dua kualifikasi. Pendidikan dalam Islam itu mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu pertama, terbentuknya kepribadian Islam yang kuat. Jadi harus ada saksiyah Islamiyah gitu ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki keterampilan untuk berkarya. Inilah tujuan dari pendidikan Islam. Pertama, bersaksiyah Islam. Berarti kalau yang namanya bersaksiyah Islam, berkepribadian Islam, bukan hanya tingkah lakunya yang tingkah laku Islam, tapi pola pikirnya adalah pola pikir Islam. Itu yang namanya bersaksiyah Islamiyah. Nah, kalau yang namanya berpola pikir Islam berarti akidahnya kuat. Dia bisa menetapkan ini boleh, tidak boleh gitu ya. Ini akan dia lakukan, ini akan dia tinggalkan. Kemudian dari sisi nafsiyah, tingkah lakunya, dia akan menyesuaikan apapun yang dia lakukan dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Itu namanya bersaksiyah atau berkepribadian. Saksiyah Islam ya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia punya keterampilan untuk berkarya. Makanya sangat wajar sekali kalau kita lihat semisal Imam Syafi'i di usia 15 tahun sudah menjadi ulama besar di Makkah. 15 tahun, kita ngapain 15 tahun? Main congkak gitu. Main karet dan yang lainnya gitu. Tapi kalau di dalam Islam, Imam Syafi'i, kemudian bagaimana Muhammad Al-Fatih, kemudian juga bagaimana ulama-ulama yang lain gitu ya, mereka mampu menjadi sosok-sosok yang bisa berkarya. Ibnu Sina, Ibnu Firnas yang menemukan kerangka pesawat pertama kali gitu loh, dan yang lainnya gitu, atau bahkan mungkin Ibnu Haytham gitu ya yang menemukan lensa optik. Kok bisa mereka bisa punya karya? Karena di dalam Islam tujuan pendidikannya tadi dua, bersaksiyah Islam, lalu kemudian punya karya, mampu menghasilkan karya gitu ya. Berarti dia punya keahlian gitu. Nah, negaralah yang menyediakan fasilitas pendidikan serta memastikan seluruh rakyat yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini kalau kita bicara tentang konsep Islam. Jadi kalau pendidikan dalam Islam itu bayar nggak Kak? Tidak bayar. Yang benar. Jadi uangnya dapat dari mana? Nah, ketika kita bicara tentang pendidikan Islam, butuh fasilitas dan yang lainnya, kita tidak bisa hanya mengambil Islam dari sisi pendidikan, tapi kita juga harus menerapkan Islam dari sisi pengelolaan sumber daya alam. Kita harus menerapkan Islam dari sisi keuangan, kita harus menerapin Islam dari sisi persangsian. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya sistem keuangannya nih, sistem pendidikannya pakai Islam misalnya, digratiskan, akhirnya semua di backup sama negara. Tapi sistem persangsiannya tidak, ada yang korupsi
diapain? Ini tidak pakai hukum Islam. Akhirnya kan nanti akan beda juga caranya gitu ya. Artinya apa? Ketika kita bicara Islam, Al-Quran itu tidak bisa dipilah-pilah. Ini boleh diambil, ini tidak. Ini diambil, ini campakkan, dan yang lainnya tidak bisa. Tapi harus diambil secara keseluruhan, sehingga dia akan terlihat sebagai bangunan yang kokoh dan akan terlihat kemuliaannya. Tapi kalau hanya caplok saja, ambil satu, tinggalkan satu, maka akan terlihat, ya ini kayaknya Islamnya mengerikan ya. Islamnya nggak bagus ya. Islamnya begini gitu loh. Tapi harus diambil secara keseluruhan. Nah, ini kalau kita lihat ya, pendidikan dalam Islam juga tidak akan membebek pada kepentingan industri. Jadi bukan malah industri itu yang ngatur kita gitu loh. Harusnya ya pendidikan itu yang ngatur industri gitu loh. Kan kebalik, kalau sekarang kan ya udah, berarti apa yang diinginkan oleh industri sesuaikan dengan tujuan pendidikan. Nah, tapi kalau di dalam Islam, pendidikanlah yang harus menentukan bagaimana industri tadi. Dan pembangunan industri ya, jadi pendidikannya tidak membebek pada kepentingan industri. Kemudian pembangunan industri juga berfokus pada kemaslahatan umat yang akan dibangun seiring dengan kualitas SDM yang inovatif, kreatif, dan produktif. Dan SDM yang memiliki kepribadian Islam sekaligus keterampilan akan berlomba-lomba menjadi insan kamil yang bermanfaat bagi umat. Nah, ini mungkin akan menjadi solusi tuntas terkait paradoks tingginya pengangguran di era industri sekarang gitu. Baik, ini Unggi dek. Baik. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rock, kita sudah memasuki di sesi terakhir obsesi di pagi menjelang siang ini ya. Dan tadi sudah masuk pertanyaan ini dari Asri. Katanya menurut pendapat Uhti sendiri, bagaimana solusi bagi orang-orang yang terdampak pengangguran di era industrialisasi? Dan sebelum itu boleh dilanjutkan untuk pembahasan kita, Uhti. Jadi kalau kita bicara tentang paradoks tingginya pengangguran di era industrialisasi ini, kita bisa melihat gitu ya, industrialisasi di bawah asuhan sistem kapitalisme hanya akan menyebabkan kesengsaraan pada umat sebenarnya, pada masyarakat. Persoalan pengangguran dan turunannya ya, yang jadi persoalan kan bukan hanya pengangguran ya dek, tapi karena pengangguran akhirnya muncul masalah-masalah di bawahnya. Contohnya apa? Ada kemiskinan misalnya, kemudian juga gizi buruk. Makanya kan di negara kita sendiri pun angka stunting, kurang gizi itu kan sangat tinggi ya gitu, dan sangat miris sekali gitu. Kita hidup di atas tanah yang berlapis emas gitu ya, yang sangat subur, banyak kekayaan alam, tetapi kemiskinannya tinggi, angka gizi buruknya atau stuntingnya juga sangat tinggi. Bahkan mungkin tingkat pendidikannya juga tidak semuanya tinggi, kalaupun ia tidak berbarengan dengan kecerdasan masyarakatnya gitulah mungkin ya bahasanya. Kemudian juga kriminalitas, ya wajar kenapa kriminalitas meninggi. Kenapa orang bisa melakukan pencurian? Kenapa banyak sekarang ini begal? Kenapa banyak sekarang ini dikit-dikit gampang kali bunuh nyawa orang hanya perkara sekian rupiah gitu ya. Ya, kan persoalannya berarti kalaulah dia punya secara fitrah ya, kalau kita punya pekerjaan yang bagus, itu akan lebih nyaman dibanding kita harus mencari pekerjaan yang penuh resiko, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Contohnya gimana? Mencuri itu kan beresiko besar sebenarnya, udahlah dosanya gede kan gitu ya, resikonya juga besar. Resikonya apa? Kalau ditangkap sama orang, habis kan kena babak belur, kan resiko tinggi gitu. Terus juga apa? Belum tentu punya kesempatan untuk bertaubat di hadapan Allah, belum tentu juga akan dimaafkan oleh orang yang bersangkutan gitu. Jadi resikonya besar gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fitrah manusia, maka sejatinya orang yang masih menggunakan akal sehat tidak akan mau melakukan pekerjaan yang sudahlah jelas dosanya, lalu kemudian resikonya juga besar. Pasti dia kalau ditawari, kamu mau jadi pencuri atau menjadi pekerjaan yang ini gitu loh, gajinya sekian, pekerjaannya ini halal, pasti dia akan cari itu gitu. Nah, persoalannya kenapa dia melakukan hal-hal yang diharamkan tadi? Selain ya, memang ada faktanya malas, ada faktanya tidak punya kemampuan, ada faktanya salah persepsi dan yang lainnya. Selain itu, banyak juga kejadiannya dia ingin mencari yang bagus tapi tidak dapat, ya kan? Dia ingin mencari lapangan kerjanya nggak ada kan gitu. Mau buka usaha, modalnya nggak ada, kebutuhan hidup terus meninggi gitu ya, biaya hidup juga terus meningkat. Akhirnya apa? Dilakukan dengan jalan pintas. Sebenarnya memang karena tidak sabar kan gitu ya kan, ujian Allah tuh kan sebenarnya ada gitu, tapi karena tidak sabar akhirnya dia melakukan hal yang Allah haramkan.
Nah, cuma kalau kita tarik lagi lebih jauh, kenapa bisa kenapa bisa angka kriminalitas tinggi? Karena angka kemiskinannya juga tinggi. Kenapa bisa angka kemiskinannya tinggi? Karena angka penganggurannya tinggi. Kenapa bisa angka pengangguran tinggi? Balik lagi, lapangan kerjanya nggak ada. Kenapa lapangan kerjanya nggak ada? Karena kekayaan alam kita bukan dikuasai oleh negara secara utuh, tetapi justru malah banyak dikelola oleh swasta. Nah, ketika kita bicara swasta yang menjadi pengelolanya, maka otomatis yang dia pikirkan hanyalah keuntungan yang harus didahulukan gitu. Ini kita bicara swasta, bukan gini ya, oh berarti warung-warung di sekitar Jalan Merdeka nggak boleh, bukan itu gitu ya. Tapi swasta yang mengelola sumber daya alam yang sifatnya itu melimpah gitu, yang sifatnya itu untuk kemaslahatan umat sebenarnya gitu. Ya, nah andai tadilah asumsinya dengan tambang garam saja, andai dikelola sesuai dengan konsep Islam, yakni diambil alih oleh negara, ya kita tidak perlu impor, ya kan? Bahkan mungkin Indonesia akan ekspor, lalu kemudian tenaga kerja itu akan banyak terserap gitu. Nah, kalau sudah banyak tenaga kerja terserap, pasti angka kemiskinannya menurun. Kalau angka kemiskinannya menurun, berarti tingkat kriminalitasnya juga besar kemungkinan akan menurun, kan gitu. Karena nanti akan dibangun juga dari sisi pendidikan, kesejahteraannya meningkat gitu ya, dan yang lainnya. Nah, jadi ketika persoalan pengangguran ini tidak tertuntaskan, maka persoalan turunan dari pengangguran ini juga akan terus mengitari, ya. Kemudian kita lihat lagi dari sisi oleh karena itu gitu ya, industrialisasi yang dapat menyerap lapangan pekerjaan dan menyejahterakan umat, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim pasti akan kita katakan begini, hanya bisa terrealisasi dengan sistem Islam gitu. Nah, kita coba lanjut ke pertanyaan tadi ya dia. Jadi ya, kita tahu saat ini kita tidak dinaungi oleh Islam. Kemudian persoalannya industrialisasi itu di tengah era industrialisasi yang seharusnya semakin banyak industri, semakin banyak pabrik, semakin banyak pengelolaan sumber daya alam, harusnya tenaga kerja terserap, tapi tidak. Dan banyak yang terjadi pengangguran gitu. Nah, bagaimana menyikapi kalau misalnya ada pengangguran di era yang seperti sekarang gitu? Pertama yang harus dilakukan adalah tidak berpangku tangan. Kenapa? Tetaplah kalau misalnya dia sebagai pihak yang diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah atau memberikan nafkah, maka dia harus tetap melakukan upaya. Saya dia bapak-bapak, terus dia bilang gini, memang sudah sistemnya sekarang banyak yang pengangguran, jadi biarkan saya pengangguran. Tidak bisa, dia harus tetap berupaya. Kenapa? Ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Seorang laki-laki dewasa yang dia juga punya tanggungan, misalnya dia harus menafkahi ibunya, adik perempuannya, dan yang lainnya gitu, maka dia tetap harus melakukan kewajibannya tadi. Jadi tidak hanya sekedar mencukupkan diri, ya faktanya sekarang rusak, biarlah saya dengan kerusakan ini, tidak, tapi dia harus berupaya. Kemudian yang kedua, ya, kondisinya apakah kita akan berterus-terus senantiasa merasa nyaman dengan kondisi yang tidak ideal ini? Maka seharusnya yang dilakukan apa? Melakukan perbaikan. Perbaikannya hanya dengan Islam. Nah, tidaklah mungkin Islam yang akan diambil kalau kaum musliminnya saja tidak paham Islam, kitanya tidak paham Islam. Maka apa yang harus dilakukan? Mempelajari Islam. Mempelajari Islam, kemudian mendakwahkan Islam. Kita ingin kesejahteraan itu ada di Indonesia. Maka kita sebagai seorang muslim yakin Islam mampu mempersembahkan kesejahteraan itu bagi semua masyarakat, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Maka apa yang harus kita lakukan? Kan kita berupaya untuk merealisasi tadi, karena kita menginginkan kebaikan untuk bumi pertiwi, bahkan dunia gitu ya, bukan hanya sekadar yang ada di yang ada di negara kita sih, tapi kita menginginkan kebaikan dan kesejahteraan dan rahmat Allah di dalam negeri maupun yang ada di seluruh dunia. Jadi ini dua hal yang harus dia pahami. Nah, kemudian yang ketiga, andai misalnya kondisinya dia telah berupaya tapi tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan yang lainnya, maka yang harus dilakukan adalah bersabar. Nah, kenapa? Karena banyak sekali yang akhirnya justru malah mencari pekerjaan yang tidak Allah halalkan dengan alasan saya lapar, saya ini gitu. Tetap saja harus ada kesabaran. Sabar itu artinya apa? Tetap mengupayakan apa yang dia lakukan tidak bertentangan dengan hukum syara. Jadi yang pertama, tidak boleh berpangku tangan, harus dia upayakan kalau dia posisinya sebagai pemberi nafkah gitu ya. Nah, kalau perempuan kan sebenarnya dalam Islam tidak wajib kan gitu ya dia. Tapi untuk yang tadi yang diwajibkan oleh Allah sebagai pemberi nafkah, kemudian yang kedua harus melakukan aktivitas mengkaji Islam, kemudian mendakwahkan Islam sehingga semakin banyak orang yang paham Islam. Kemudian yang ketiga, bersabar dengan kondisi sekarang belum berubah dan yang lainnya gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.